Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini gua mau memberi informasi kabar yang sangat menggembirakan buat gua khususnya dan untuk bumerang Indonesia juga. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih belum tahu ya, masih bertanya-tanya. Bumerang itu ada kejuaraannya nggak sih? Ada kompetisinya nggak sih? Gitu. Ada, di Indonesia pun ada. Itu namanya Tunas Bumi, Turnamen Nasional Bumerang Indonesia. Itu diadakannya setiap tahun dan penyelenggarannya itu secara resmi oleh Asosiasi Bumerang Indonesia. Jadi di Tunas Bumi ini tiap tahun kita bisa bisa bilangnya ngumpul-ngumpul lah bareng teman-teman bumerang dari tempat lain itu di satu tempat, seru-seruan lempar bareng gitu kan, kejuaraan juga ada, terus juga ya jalan-jalannya sih lebih ke jalan-jalannya refreshing lah gitu. Dan di tahun ini 2022 ada turnamen bumerang tingkat internasional, kejuaraan bumerang tingkat internasional. Itu disebut dengan WBC, World Bumerang Championship, dan diadakannya sih bulan Agustus. Yang jadi tuan rumah itu negara Prancis, di kota Bordeaux ya kalau nggak salah sih. WBC ini itu diadakannya per 2 tahun sekali, jadi kejuaraan dunia bumerang itu kayak apa ya macamnya ya. Mungkin teman-teman kalau tahu Piala Dunia sepak bola itu kan per 4 tahun sekali. Nah ini di bumerang sama tapi dia per 2 tahun sekali. Dan bumerang yang diperlombakan secara bisa bilang ya, bumerang olahraganya lah, bumerang sportnya lah, itu ada beberapa kategori seperti endurance, fast catch, aussie round, three catch, akurasi, MTA, dan long distance. Jadi ya itulah beberapa kategori yang diperlombakan, yang dipertandingkan lah gitu. Dan ada hal yang sangat luar biasanya. Indonesia pertama kali memberangkatkan 4 orang atlet, Pak Yudiana, Denis, Fahmi Amirullah, juga Rafid. Kenapa gue bilang luar biasa? Ini pertama kalinya loh. Maksudnya kayak debut lah gitu. Hal yang wah kebanggaan buat bumerang di Indonesia lah gitu. Bisa ikut kompetisi yang udah levelnya gitu, kejuaraan yang udah level udah internasional, udah dunia kan, jadi kasarnya satu hal yang sangat membanggakan lah gitu. Di sini gue pribadi juga mengajak teman-teman untuk memberikanlah dukungan, doanya juga buat tim dari Indonesia yang berangkat juga kan, supaya bisa memberikan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal lah gitu, berprestasi, mengharumkan nama Indonesia pada umumnya gitu, dan menjadi bisa dibilang ya ikon apa sih ya, duta bumerang dari Indonesia lah gitu. Dan yang luar biasanya lagi dari event WBC ini, selain dari bumerang olahraga atau bumerang sportnya yang diperlombakan, itu ada bumerang seni, bisa dibilang bumerang seni lah gitu. Dan di sini juga gue mencoba untuk ikut berpartisipasi karena memang ada ada saran lah, masukan buat gue, coba dong ikut gitu. Untuk bumerang seni ini juga sama, pertandingan itu yang dipertandingkan itu
bumerang handmade buatan tangan dari seluruh maker dunia. Bayangin, dunia loh. Kasarnya bukan main-main juga gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya gue itu coba aja ikut gitu. Perihal nanti gimana nya itu nanti di sana aja. Dan gue mencoba untuk mengirimkan beberapa karya gue, buatan tangan gue, hasil desain gue, hasil pemikiran gue sendiri. Originalitasnya ada dari gue semua. Jadi intinya apa yang gue tampilkan nanti di sana itu semua hasil karya gue sendiri. Ini gue namakan dengan Anemon 2 desainnya. Ini gue kasih nama Frankenstein sih, maklumlah lidah sini gitu nyebut luar, Frankenstein. Dan desain ini gue kasih nama Ivory Gading. Dan untuk desain yang ini gue kasih nama Zigzag. Nggak tahu relate di mana, pokoknya gue kasih aja senang nama. Untuk desain ini gue kasih nama Tesla, karena gue itu salah satu penggemar dari seorang ilmuwan yang ternama, itu Nikola Tesla ya. Mungkin salah satu tribut gue lah untuk Nikola Tesla, dengan gue namain desain ini sebagai Tesla. Dan ini Squarrow. Berbicara tentang Squarrow itu ini desain yang gue buat sekitar tahun 2017, yang awal-awal pembuatannya itu bisa dibilang banyak cobaan, dalam artian gini, ya namanya bikin bumerang kan kadang-kadang sharing ke siapapun gitu, nanya-nanya gimana gitu. Banyak yang bilang sih sebelumnya itu ini nggak bisa nih buat bumerang, mungkin ini bukan bumerang juga karena desainnya kan gitu, dan nggak bisa jadi bumerang itu dengan artian fungsi bumerang sendiri itu kayaknya nggak mungkin nih desain seperti ini bisa jadi gitu. Tapi ya namanya gue orangnya agak ngeyel dan ya seneng bikin lah, seneng dicoba segala macem gitu. Ya, akhirnya gue cobalah bikin ya, walaupun dalam perjalanan prosesnya itu tetap ada trial errornya dan lumayan nguras pikiran juga sih. Dan hal yang bisa dibilang salah satu kebanggaan buat gue ya, yang memberikan nama untuk desain ini Squarrow itu adalah Roger Perry. Salah satu orang yang sangat ternama dan berpengaruh di dunia bumerang internasional. Jadi Squarrow ini dikasih nama sama Roger Perry. Ya bangga lah gitu buat gue, maksudnya sampai segitunya, sampai ya intinya ini kenapa yang mau gue ikut sertakan. Dan juga sebenarnya bukan gue sendiri sih yang ikut untuk bumerang sana ini, ada satu temen gue juga dari Sragen itu, Koko Handoko, dia juga ikut serta kok. Ya intinya gue mengajak teman-teman lah untuk memberikan dukungan, doa kepada 4 orang tim dari Indonesia yang berangkat ke WBC 2022 itu. Fayudiana, Denis, Fahmi Amirullah, dan juga Rafid. Ya, supaya intinya mendapatkan dan memberikan yang terbaik lah, prestasi dan segala macamnya, untuk mengharumkan nama Indonesia juga loh, makanya kita dukung gitu kan.
Dan juga gua sama Koko gitu kan, untuk apa sih namanya, kategori lomba bumerang seni ini ya intinya membawa nama baik Indonesia juga lah gitu. Mengharumkan nama Indonesia gitu. Nah, apa ya, ya pokoknya apapun itu gue mengajak teman-teman semua untuk mendoakan dan mendukung. Ya, oke deh, gitu aja deh. Karena gue juga mau apa sih istilahnya, mau beres-beres juga, mau packing juga nih biar nggak telat sih aku ngirimnya ya, karena ya lumayan jauh juga gitu, butuh beberapa hari lah biar nggak telat. Oke, pokoknya gitu aja sih dari gue. Harapan dari gue itu, dengan pertama kalinya Indonesia mengikut sertakan diri di kompetisi WBC 2022 ini, itu jadi apa, supaya olahraga bumerang itu semakin dikenal di Indonesia dan semakin berkembang. Bumerang olahraga ini jadi salah satu cabang olahraga di Indonesia dan juga menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Dan balik lagi ngomong harapan, boleh dong, gue berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk WBC di tahun-tahun mendatang. Oke deh, gitu aja teman-teman ya. Pokoknya kita dukung dan doakan mereka supaya bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik. Maju terus bumerang Indonesia. Semangat.